Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Nugroho Saputro, mahasiswa apoteker Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan yang ke-6. Jadi untuk kali ini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Jadi untuk tugasnya sendiri memberikan pendapat bagaimana jika saya nanti menjadi seorang pemimpin menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotek atau usaha kefarmasian di era pandemi, termasuk kesulitan dalam pembiayaan tetap yaitu gaji karyawan, biaya listrik, PDAM, dan lain-lain. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana nanti kebijakan saya akan saya ambil, maka kita harus mengetahui penyebab dari pandemi ini itu sendiri. Jadi kita mulai dari apa itu novel coronavirus. Jadi merupakan virus jenis baru yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Jadi novel coronavirus ini masih satu keluarga dengan MERS dan SARS. Kemudian virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Kemudian setelah 2 bulan ditemukan, WHO memberikan nama resmi yaitu COVID-19, coronavirus disease that was discovered in 2019. Jadi merupakan penyakit coronavirus yang ditemukan pertama kali di tahun 2019. Kemudian ini ada pamflet dari Kemenkes. Jika terkena coronavirus, maka akan mempunyai gejala klinis yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Kemudian pencegahannya karena tertular melalui droplet, maka diharuskan sering cuci tangan dengan memakai sabun, menggunakan masker, kemudian mengkonsumsi gizi yang seimbang, sayuran, buah-buahan, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup untuk meningkatkan imunitas. Dan jika merasa batuk, pilek, dan sesak nafas, maka segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Kemudian jumlah kasusnya untuk per hari ini, per Selasa 21 Juni 2020 pukul 20.52 waktu Indonesia Barat, untuk di dunia kasusnya mencapai 9 juta sekian, yang meninggal 475.000 sekian, yang sembuh 4 juta sekian, dan sudah terdapat 213 negara yang melaporkan COVID-19. Kemudian di Indonesia sendiri kasusnya 45.000 sekian, untuk yang sembuh 18.000, untuk yang meninggal 2.000. Di semua provinsi sudah melaporkan terdampak dari COVID. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah dampak-dampak yang terjadi dengan adanya coronavirus di masyarakat. Jadi di sosial terdapat timbulnya rasa curiga, rasa tidak percaya pada orang di sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, karena takut tertular dengan coronavirus itu sendiri. Kemudian terjadi pengucilan di masyarakat jika terkena dari COVID-19. Kemudian dari sisi keamanan, karena dengan berkurangnya pendapatan, dengan sulitnya untuk memperoleh makanan pokok, maka terjadi peningkatan dari tindakan kriminal. Kemudian dari sisi politik, menurut masyarakat, terdapat kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak sesuai yang dijalankan di masa seperti ini, maka terjadi penurunan tingkat kepuasan dari kinerja pemerintah itu sendiri. Kemudian yang paling berdampak adalah dari sisi ekonomi, yaitu turunnya konsumsi masyarakat karena dengan berlakunya pembatasan sosial berskala besar, secara otomatis pendapatan masyarakat turun, daya beli masyarakat turun. Dari sisi industri, dari sisi UKM, dan yang lainnya akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya untuk menyesuaikan dengan pendapatan yang didapat. Kemudian yang salah satunya yang paling yang terdampak adalah apotek. Nanti kita akan bahas lebih jauh di poin selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, maka kita harus tahu apa itu apotek. Jadi apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Kemudian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yaitu apoteker bertanggung jawab dalam sisi manajemen dan pelayanan kefarmasian. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah seorang apoteker harus dibekali dengan elemen-elemen tertentu yang sudah tertuang di 9 Star Pharmacist. Di tugas kali ini, poin yang paling penting adalah di poin ke-6, menjadi seorang manajer, ahli dalam pengolahan, dalam manajemen, pengadministrasian maupun pengolahan laporan. Jadi yang paling penting
dari tugas kali ini adalah poin ke-9, yaitu menjadi seorang pemimpin, yaitu mempunyai visi dan misi yang jelas, kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu agar apotek tersebut mampu mencapai goal yang diinginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa itu pemimpin. Dari beberapa ahli saya simpulkan bahwa intinya adalah pemimpin adalah seseorang yang mempunyai visi dan misi yang jelas, tujuan yang jelas, kemudian mengarahkan anggotanya agar semuanya mencapai tujuan tersebut. Jadi pemimpin adalah orangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Jika pemimpin adalah orangnya, maka kepemimpinan adalah caranya. Cara yang digunakan, konsep yang digunakan, tindakan yang digunakan atau gaya yang digunakan agar anggota-anggotanya ini mengikutinya agar tujuan dari apa yang diinginkan tercapai. Jadi pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah cara yang digunakan. Nah, ini ada beberapa poin-poin jika pemimpin itu dikatakan baik, yaitu clear communication, komunikasinya jelas kepada yang dituju orangnya, kemudian memberikan contoh yang baik melalui tindakannya, kemudian recognition, mendapatkan pengakuan bukan secara struktural, tapi juga secara langsung pengakuan dari anggotanya bahwa dia adalah pantas menjadi seorang pemimpin, kemudian menjadi inspirasi melalui tindakannya dan dapat dicontoh, kemudian integritas, berpegang pada sesuatu yang baik dan benar, kemudian menstimulasi kerjanya, kemudian mempunyai visi yang jelas, gambaran yang jelas ke depan, kemudian fokus pada tim, mengolah tim agar bekerja sama untuk mencapai tujuan, kemudian support, memberikan dukungan melalui tindakannya, kemudian tujuannya jelas, apa yang dituju, kemudian encouragement, memberikan dorongan. Ini dapat berupa penghargaan atau punishment agar karyawan-karyawannya atau anggotanya terdorong untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pokok terpenting dari pembahasan kali ini. Saya sudah merangkumnya ke dalam 5 poin yang penting. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Di tengah pandemi seperti ini, maka beban kerja karyawan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh apotek karena terjadi penurunan omset, penurunan pembelian. Jadi ini menjadi salah satu masalah dan menurut saya ada 2 poin yang bisa kita lakukan. Yang poin pertama adalah melakukan pemberhentian kerja agar terjadi penyesuaian beban kerja. Kemudian yang kedua adalah pengurangan jam kerja dan gaji dari karyawan tersebut. Jadi misalnya kalau nanti saya menjadi seorang pemimpin, saya akan memilih dari poin kedua. Jadi misal nanti saya mempunyai 4 karyawan, maka 4 karyawan tersebut bekerja selama 30 hari. Jadi untuk di masa ini, maka saya buat 1 karyawan bekerja selama 15 hari, kemudian shift pagi 1 orang, shift malamnya 1 orang, kemudian dari beban kerjanya, maka dapat saya potong dari gaji tersebut. Akhirnya dari beban kerjanya sesuai, dari penurunan omset dari apotek kita bisa sesuaikan. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, untuk menanggapi kekecewaan dari karyawan yang kecewa gajinya dipotong, maka di pokok selanjutnya saya mempunyai beberapa solusi yang ingin saya sampaikan. Kemudian membahas pokok yang kedua adalah beban listrik dan PDAM. Jadi kita bisa melakukan pembatasan penggunaan di jam-jam tertentu. Jadi misal jikalau kipas angin atau AC, jadi di pagi hari masih termasuk sejuk, jadi kita bisa batasi dari jam 7 atau sampai jam 9. Atau mungkin kita bisa membatasi dari sisi penerangan lampu. Jadi kalau di awal kita mempunyai 6 lampu untuk penerangan, kalau siang kita bisa membatasinya antara jam 11 sampai jam 1. Jam 1 dibatasi, asalkan tidak mengganggu dari pelayanan di apotek itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga adalah terjadinya penurunan pendapatan. Ini pasti tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita harus memutar otak. Dan salah satu poin yang ingin saya sampaikan adalah terjadinya peluang yang baru, yaitu peningkatan pembelian dari vitamin. Karena coronavirus itu sendiri berhubungan dengan sistem imunitas, maka masyarakat akan berlomba-lomba mencari vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi di sini jikalau ada obat-obat yang awalnya
fast moving menjadi slow moving, maka kita batasi untuk pembeliannya dan untuk kita arahkan pembeliannya kepada vitamin. Kemudian kita juga bisa membuka peluang pembelian yang baru seperti masker dan hand sanitizer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan jasa antar obat. Jadi di sini masyarakat enggan untuk berpergian keluar, jadi kita bisa memudahkannya. Tapi dengan catatan kita harus membekali jasa antar obat ini dengan protokol kesehatan. Kemudian yang keempat adalah motivasi kerja yang rendah. Jadi di masa seperti ini, dengan ketidakpastian, dengan keraguan-keraguan apa yang akan terjadi ke depannya, maka tingkat motivasi untuk bekerja pun dari karyawan menjadi rendah. Jadi di sini kita harus melakukan sesi khusus, di mana kita bisa buat berkelompok ataupun secara individu kita harus meningkatkan motivasi dari karyawan-karyawan kita untuk tetap bekerja secara maksimal. Kemudian poin yang kedua adalah pemberian penghargaan. Jadi menyambung dari poin pertama, di mana terjadi kekecewaan, terjadi pengurangan gaji, maka di sini kita bisa memberikan suatu penghargaan, suatu insentif baru. Jadi menurut saya kita dengan adanya masker kain, kemudian dengan hand sanitizer, kita keuntungan penjualan tidak semuanya masuk ke dalam apotek, tapi kita bisa bagi juga kepada karyawan kita. Jadi semisal ke apotek 70%, jadi ke karyawannya 30%. Jadi di sini diharapkan dari karyawan akan berlomba-lomba untuk memasarkan masker kain dan hand sanitizer untuk dibeli oleh masyarakat, sedangkan dari apotek juga akan memberi keuntungan karena mendapatkan pendapatan yang lain. Dari sisi karyawan juga akan mendapatkan insentif tersebut. Dan saya rasa ini merupakan win-win solution untuk apotek dan karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah protokol kesehatan, dan menurut saya ini sangat penting karena kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Karena apotek adalah salah satu tempat di mana penularan dapat cepat terjadi. Karena jika masyarakat mempunyai penyakit ringan seperti flu, batuk pilek, maka datanya langsung ke apotek. Nah ini maka di apotek dikhawatirkan akan menjadi tempat yang akan mudah tertularnya dari COVID-19. Maka kita harus membekali melalui protokol kesehatan yang baik. Nah di sini poin pertama penyesuaian pelayanan. Jadi kita bisa memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan kita agar bisa memberikan agar pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dengan membekali dengan masker, bisa jadi face shield atau membuat pelindung dari plastik agar jarak antar karyawan dan pembeli bisa terbatasi dengan plastik tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting bahwa kita merupakan bagian dari tenaga kesehatan, maka kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi misalnya contoh ada masyarakat yang datang membeli obat kemudian tidak memakai masker, maka kita bisa memberikan edukasi apa pentingnya masker di masa pandemi sekarang ini agar semuanya sama-sama aman, dari pembeli aman, dari karyawan kita juga aman. Kemudian kita bisa memberikan edukasi yang lain tentang apa itu virus corona dan bagaimana penularannya, sehingga dalam ini kita juga berperan sebagai tenaga kesehatan untuk mengawal dari virus corona itu sendiri agar terhenti untuk penyebarannya di masyarakat. Jadi mungkin itu adalah beberapa poin yang telah saya rangkum. Jadi cukup sekian untuk tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.